Lanjut ke dalam uji Sobel ya. Jadi basic perhitungannya tetap sama. Ini jalur 1 X ke Z, dan jalur 2 X dan Z ke Y. Buat kalian yang masih bingung, itu jalur 1 dan 2 sama saja perhitungannya ya. Jadi analyze, regresi, linear ya. Berarti X ke Z. Klik OK. Maka simpan bagian koefisien ini saja. Kemudian jalur 2 analyze, regresi, linear, ini masukkan ke independen, kemudian Y. Yang khawatir tentang tulisan blok ini ya, tetap sama statusnya sebagai independen, cuman karena perhitungannya di lokasi yang sama berkali-kali, makanya tulisannya blok begitu. Hasilnya sama saja. Nah, kita copy lagi jalur 2, hasil perhitungan X dan Z ke Y, itu koefisiennya. Sudah selesai. Begitu aja. Nah, kemudian untuk perhitungan uji Sobelnya kita masuk di sini. Daniel Soper ya. Nah, di sini. Ini dia. Ini saya perkecil dulu biar kita lebih enak lihatnya. Kemudian ini. Nah, untuk yang A dan standar error A itu hasil hitung X ke Z. Untuk yang B dan standar error B itu hasil hitung X dan Z ke Y. Sekarang kita masuk di A, itu berarti betanya ini A ya, 0,34. Kemudian yang B, bagian beta 0,509. Ingat ya, jadi yang kita fokuskan itu kayak gini. Karena dua jalur, X ke Z, kemudian Z ke Y. Standar error A-nya, oke, 124, kemudian yang B, 0,081. Kenapa jadi X ke Z kemudian Z ke Y? Jadi kita berfokus ke gambar ini. Kan maunya begini, X ke Z baru Z ke Y. Nah, jadi memediasi itu kan membantu. Jadi X itu ingin mempengaruhi si Y melalui si Z. Jadi X ke sini, ke Z baru ke Y. Makanya kalau kita buka buku Dr. Ridwan itu bahasanya agak berbeda, bukan memediasi, tapi apakah X dapat mempengaruhi Z dan berdampak kepada Y. Tapi kalau di kampus saya dulu itu bahasanya dipermudah menjadi variabel Z dapat memediasi pengaruh X ke Y gitu. Oke, nah ini kita lihat sudah ya, sudah masuk ya, sudah masuk semua. Kita klik calculate, maka akan muncul hasil yang seperti ini. Nah, saya sudah punya, saya buat di sini sama ya, tidak ada perbedaan di sini. Sekarang kita masuk di sini saja. Nah, ini berdasarkan hasil Sobel statistik gitu ya. Pengaruh tidak langsung promo harga pengiriman variabel X terhadap keputusan berbelanja di Shopee variabel Y melalui lifestyle berbelanja online variabel Z gitu ya. Sebagai variabel intervening, seperti yang tersaji dalam gambar di atas, diketahui bahwa nilai Sobel statistik sebesar 2,537881121 lebih besar dari 1,96 dengan nilai Total standar yang kedua sebesar 0,01. Nah, lebih kecil dari 0,05. Jadi baik dari Sobel test statistik dan Total probability itu sama-sama menyatakan bahwasanya variabel Z dapat memediasi. Nah, ini kesimpulannya. Ini membuktikan bahwa variabel lifestyle berbelanja online, variabel Z, merupakan variabel intervening yang mampu mediasi pengaruh promo harga pengiriman terhadap keputusan berbelanja di Shopee. Nah, begitu. Cuman yang perlu diperhatikan adalah begini. Kalau seandainya hasil analisis jalur menggunakan SPSS searah dengan uji Sobel, maka bisa digunakan bersamaan. Jadi uji Sobelnya sebagai penguat. Tapi kalau seandainya tidak searah, misalnya menggunakan SPSS hasilnya tidak memediasi, kemudian menggunakan uji Sobel ternyata memediasi, ini tidak sama kan? Nah, maka saran saya pilih salah satunya aja. Kalau pilih keduanya nanti takutnya waktu sidang bermasalah dan kita tidak bisa menjelaskan begitu. Nah, untuk memilih mana, apakah SPSS atau uji Sobel, maka tergantung dari pembimbing. Kalau kami dulu milihnya di SPSS gitu. Jadi silahkan nanti tergantung pembimbing atau pilih dulu salah satunya. Kalau pembimbing misalnya meminta untuk uji Sobel dan ternyata berbeda, baru didiskusikan begitu. Lebih enaknya begitu daripada kita diskusikan lebih dulu nanti tambah bingung. Oke, terima kasih.